Halo semuanya, sekarang kita bahas adalah hasil kerja dari kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Lampung. Tentunya antusias dan juga kemeriahan itu sudah berakhir ya. Sekarang kita mau lihat hasilnya bagaimana, apakah ada efeknya atau enggak untuk pembangunan di Provinsi Lampung, terutama adalah untuk infrastrukturnya. Kita akan coba lihat bareng-bareng, ini adalah video yang berasal dari Sekretariat Presiden yang melakukan dokumentasi pada saat Pak Jokowi selesai mengunjungi area jalan. Dan jalanan ini adalah jalanan yang sebenarnya tidak diperbaiki oleh Gubernur Lampung. Misalnya adalah warga Rumbia yang agak sedikit kecewa nggak bisa ketemu langsung atau melihat langsung Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak melewati area tersebut dengan alasan yang sudah aku sebutkan di video sebelum ini, teman-teman. Ini adalah komentar Pak Jokowi. Kita akan coba lihat reaksi bareng-bareng di sini ya. Jalan besar kesan-kesan seperti apa, Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya, Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya, Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya, Pak? Enggak, kalau ada Pak Arinalnya gara-gara gini ya, stres kayak Pak Arinal. karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Wih, gila, mobilnya sampai... Iya. Kenapa dibilang mentok 1000, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Ya Allah. Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah, senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Mantap. Kapok, kapok. Siapa itu tadi? Wah, ini mobilnya sampai penyok banget nih bumper depannya. Oke, ini bukan Pak Presiden ya, tapi adalah menteri ya. Jajaran menteri yang di mobil ini. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak niralin. Wah susah, sehambat kali kayak gitu. Rutenya salah. Kalau aku lari badannya sakit semua. Udah berapa tahun? Puluhan tahun. Janji-janji doang, janji kalau gimana? Mau dijawab. Ya. Udah lama aku ngambil ikan ya, di susu itu aduh setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti kita terganggu ya? Terganggu, jalannya karena jelek. Puluhan tahun loh, yang ngomong gak cuma 1-2 orang. Ini termasuk alat bukti keterangan saksi ya. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi. Ini video yang banyak viralin, dipotong-potong sama netizen. Parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional. Karena gagal fokus sama Pak Arinal Junaidi, Gubernur jalan Lampung. provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Banyak yang salah fokus Tapi ini netizen. karena memang sudah lama ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Apalagi pas tepuk tangan. Habis dirujak sama netizen. Khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan. Yeay, mantap. 800 miliar. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Oke. Terus kita kawal ya Saya proses sudah lelang ini. Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ini orang pada Ini pokoknya gagal yang fokus rusak, sama ekspresinya Gubernur Lampung. Mana yang rusak parah, dah kita perbaiki. Pak untuk mengetahui masyarakat kok mas. Sempat nyangkut mobilnya ya, Pak? Di Kota Baru. Di Kota Baru. Perjalanan tadi, Pak. Nggak nyangkut, berenang. Mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah bekerja karena viral. Itu
kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus Kesel kayaknya Pak Arinal pemerintah pusat. pada saat ngedengar kata viral. Urusan viral atau nggak viral, nggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Senyumnya senyum menahan luka kayak. Termasuk Oke. menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang. Oke. Dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Setuju, Kalau Pak. ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup. Cukup ya. Cukup ya. Oke, jadi ini adalah video dari Sekretariat Presiden, Biro Pers dan juga media informasinya, dan yang banyak dipotong sama netizen, terutama pada saat ekspresi dan juga reaksi dari Arinal Junaidi. Tapi sekali lagi aku jelaskan ya, bahwa jalanan rusak di Lampung itu bukan 5 tahun terakhir aja yang merupakan periode jabatannya Arinal Junaidi, tapi dari zaman dulu. Lihat keterangan dari sejumlah warga tadi, sudah puluhan tahun. Artinya kan ada 5 tahun sebelum periode ini, 5 tahun sebelum periode yang sebelumnya. Seingat aku tuh ada Syarudin ZP, terus juga ada siapa sih yang dekat dengan pabrik gula di Lampung juga. Siapa namanya? Please kasih tahu aku yang tahu nama gubernur sebelum ini juga. Itu juga sama, tetapi adalah apesnya karena walaupun presiden mengatakan kita tuh bekerja bukan karena viral, tetapi kalau kita lihat dari sisi positifnya adalah ternyata pemerintah kita begitu aktif sekali ya pada saat ada kegaduhan di masyarakat atau kita sebutnya viral, langsung dieksekusi seperti itu. Ada selalu positif dan negatifnya. Memang kalau kita ngomongin masalah jalan di Lampung, suka nggak suka kita harus mengucapkan terima kasih, terutama aku pribadi, untuk Bima ya. Terlepas ada yang suka, ada yang tidak suka dengan gaya dia berbicara, pemilihan katanya, tetapi suka tidak suka ini adalah salah satu efek dari Bima. Dan sisi lain yang menjadi bulan-bulanan media massa dan juga netizen adalah pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari gubernurnya sampai wakil gubernurnya. Itu kesannya mereka adalah yang menjadi bahan olok-olokannya sebagian netizen. Ya nggak salah juga karena mereka adalah orang nomor 1 dan juga orang nomor 2 di Provinsi Lampung, dan semuanya berada di bawah kepemimpinan mereka berdua. Ada juga video yang viral adalah pada saat Arinal Junaidi itu nanya ya ke sejumlah warga atau mungkin stafnya, dan sayangnya terekam sama media massa. Pada saat itu adalah momen di mana Jokowi tuh bertanya, ini area mana nih kok jalannya rusak sekali? Kemudian Arinal Junaidi nanya ke sejumlah stafnya yang ada media di sana, nanya, ini area apa ini? Ini Seputiraman atau mana ini? Mana ini? Nah, kita masyarakat umum yang melihatnya, ini gimana sih kok Gubernur Lampung nggak hafal area-area yang akan dikunjunginya? Kalau secara manusiawi adalah hal yang wajar, kita lupa ini area mana, apalagi Lampung Tengah. Lampung Tengah itu adalah wilayah, kalau nggak salah, terluas kedua di Provinsi Lampung setelah Bandar Lampung. Bukan terluas, tapi paling banyak penduduknya. Kalau terluas, aku yakin masih ada area-area yang lain. Tapi kalau aku dulu pernah ngecek ya, dari data perusahaanku saat aku pernah bekerja di Lampung, area utama yang paling padat penduduknya adalah Bandar Lampung, kedua itu Lampung Tengah, dan lain-lainnya tersebar di beberapa area termasuk juga di Lampung Timur. Itu adalah yang menjadi perhatian masyarakat. Pada saat ditanyakan seperti itu, kesannya kayaknya Pak Gubernurnya nih nggak tahu nih ini area mana yang dikunjunginya aja. Karena memang nggak bisa kita tutup mata, ada banyak kejutan pada saat kunjungan Pak Jokowi ke Lampung. Area jalan yang sudah disiapkan, sudah diperbaiki, malah tidak dilewati. Area jalan yang sudah nggak diperbaiki, terutama di area di dekat Kota Baru, malah dilewatin. Efeknya adalah Pak Jokowi juga sempat mau turun, itu ternyata turunnya itu di kubangan besar dan ada air, dan warga mengatakan, Pak jangan turun Pak, maaf Pak ada kubangan. Waduh, aku tuh ngerasa di sisi lain agak miris, tapi di sisi lain juga ngerasa sebegitu cintanya ya warga Lampung terhadap Pak Jokowi, which is ini ada rasa sentimental bagi aku pribadi karena aku juga lahir, tumbuh juga di Lampung, jadi
aku ngerasa kayak ada hubungan yang sentimental lah, nggak bisa dipungkiri. Dan aku sih berharap bahwa ini nggak sekedar hanya berhenti sampai di sini saja. Jadi kita sudah ada keterangan realnya adalah yang disampaikan dari pejabat terkait. Pertama, 750 miliar rupiah dana yang dikeluarkan dari pemerintah Provinsi Lampung. Ini adalah keterangan dari Gubernur Lampung ya, Arinal Junaidi. Ditambah lagi dana menurut Pak Jokowi adalah 800 miliar rupiah yang akan digelontorkan untuk beberapa kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Lampung juga. Artinya totalnya itu berarti berapa tuh? 7 tambah 8 ya 1,5 atau 1,6 triliun rupiah. Itu uang yang banyak banget teman-teman. Sekarang dalam proses tender. Proses tender ini juga harus diawasi ya. Tendernya itu jangan sampai ya. Kalau memang kalian punya data-data, ada yang mengatakan, ini Mas Anjas, kalau di Lampung itu kita memenangkan tender, kita harus bayar nih, ngasih upeti ke oknum-oknum, paling tidak itu 20%. Itu juga harus dilaporkan teman-teman. Kita jangan berhenti sampai di viral begini aja. Jadi kalau memang ada bukti tersebut, tolong disebarkan, diviralkan. Dan aku berharap tidak ada lagi ya orang-orang yang mengambil keuntungan dari proses tender tersebut. Karena jalanan itu yang merasakan nggak cuma 1-2 orang, tapi jutaan masyarakat Lampung. Ekonominya akan meningkat. Karena jujur aku sangat sedih banget. Lampung itu aku sudah di Lampung ini sekitar 2 minggu aku mudik ya. Aku melihat, ya ampun, ekonomi masyarakat Lampung itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, banyak orang susah di sini juga. Karena Lampung itu tidak melulu di kota Bandar Lampung. Kalau aku cuman main sama teman-temanku yang notabene ekonomi mereka yang sudah menengah ke atas, kita nongkrong ya di hotel, kita nongkrong di tempat-tempat mewah, nggak akan kelihatan hal-hal seperti itu. Tetapi pada saat aku pulang ke kampung halaman, aku lihat depan, kanan, kiri, ternyata banyak masyarakat yang masih struggling secara ekonomi dan mayoritas penduduk Lampung itu berprofesi sebagai petani dan juga perkebunan begitu. Jadi jalanan ini pada saat jalanannya sudah mulus seperti dikatakan Pak Jokowi tadi, itu akan meningkatkan daya saing hasil produksi masyarakat Lampung yang efeknya akan meningkatkan juga pendapatan masyarakat Lampung dan menurunkan tingkat kriminalitas. Karena di area Lampung teman-teman, berdasarkan analisa yang sudah aku lakukan, karena aku dulu pernah bekerja di Provinsi Lampung, aku cek di beberapa area di Lampung, terutama di Lampung Utara, Waikanan, kemudian juga di Lampung Barat, sekarang sudah beberapa kabupaten di sana. Biasanya kalau terjadi kegagalan panen atau harga panennya itu turun, yang namanya kriminalitas itu meningkat juga. Jadi bagaimana caranya mengurangi kriminalitas di Lampung yang cukup tinggi dan juga terkenal dengan begalnya, curanmornya? Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Kalau ekonominya sulit, aku yakin yang permasalahan kriminalitas seperti itu masih terus tinggi. Dan pendidikan adalah salah satu faktor untuk mengelevasi masyarakat di Lampung sendiri. Pendidikan di Lampung, aku berharap bahwa tidak ada lagi ya kayak kasus-kasus yang nepotisme korupsi, misalnya dari mantan rektor Universitas Lampung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena meminta uang, menerima sogokan yang nilainya tuh miliaran rupiah dari ratusan mahasiswa. Bahkan mahasiswa tersebut tuh mendaftar untuk menjadi dokter gitu. Kalian bisa bayangkan profesi sefundamental untuk menjadi dokter, mahasiswa yang mau masuk sekolah di situ harus nyogok oknum-oknumnya. Ya kita tinggal tunggu aja 5 tahun, 10 tahun akan datang, kualitas dokter kita mungkin tidak mumpuni dan mereka juga harus mengembalikan uang tersebut. Ya itu beberapa hal yang harus kita kawal bersama. Ini adalah masalah klasik yang tidak hanya berada di Provinsi Lampung, tetapi yang ada di Indonesia. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan sekali lagi kunjungan Pak Jokowi ini tidak hanya sekedar viral-viralan, tetapi ada manfaat untuk masyarakat Lampung. Karena aku lahir dan juga tumbuh besar di Lampung, jadi aku ngerasa kayaknya Lampung tuh bisa lebih dari ini gitu loh. Kadang kalau sudah pulang ke Indonesia gitu, terutama di Lampung, pada saat aku tinggal di luar negeri, kadang sering komplain dengan jalanan yang macet. Tapi pada saat di Lampung, ya ampun, ternyata banyak hal yang aku lakukan, aku dapatkan di luar negeri, I just take it for granted. Ternyata untuk mendapatkan jalanan mulus, itu kayaknya udah privilege banget ya. Jalanan yang rusak itu ngebuat kendaraan cepat rusak juga, mobil cepat rusak, motor cepat rusak, dan juga menjadi salah satu
modus para pembegal untuk melakukan aksinya, karena kita nggak bisa ngebut ya, karena langsung dibegal seperti itu. Oke, thank you very much for watching. Tinggalkan like kalian, komen juga, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Kudi Anjasa Asmara. Sampai jumpa.